kepada Pak Joko Widodo, tunjukkan sikap kenegarawananmu. Pak Joko Widodo punya tanggung jawab moral kepada bangsa ini yang telah mereka memilih dia menjadi presiden 2 periode. Segera akhiri polemik ini. Dengan cara apa? Cara yang elegan. Tidak perlu sampai ke proses penegakan hukum. Karena begitu ini dibiarkan dalam proses penegakan hukum, maka akan ada muncul perkara-perkara hukum baru lagi dan akan saling menyandra. Ya kan? Dari pihak Mas Roy Suryo akan menyandra pihak Pak Jokowi, dari pihak Pak Jokowi juga akan menyandra pihaknya Mas Roy. Apakah seperti itu yang kita harapkan? Sayang, energi bangsa kita ini habis untuk hanya mempersoalkan selembar ijazah yang sampai hari ini yang punya saja belum punya itikat baik dengan sikap kenegarawanannya membuka itu kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media semua yang kami banggakan, yang masih membersamai kami sampai malam hari ini di Polda Metro Jaya, tepatnya di Direktorat Reserse Kriminal Umum, ya, Reskrimum Polda Metro. Dan hari ini kami selaku kuasa hukum dari Bang Michael Sinaga, didampingi juga oleh teman-teman dari KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Kemudian juga ada teman-teman dari Aliansi Jurnalis Indonesia, ingin memberikan update terkait dengan langkah hukum yang dilakukan oleh klien kami, Bang Michael Sinaga, terhadap 2 orang pendukung Pak Joko Widodo, yaitu Andi Azwan dan Mosato TV. Mosato TV. Ya, Nggak usah disebut namanya. Nggak usah disebut namanya lah. Nah, hari ini Bang Michael membuka laporan di Polda Metro Jaya karena memang sadar atau tidak sadar ijazah yang selama ini dituding masih misterius itu kemudian akan lagi menelan korban baru. Jadi ijazah ini akan kembali menelan korban-korban baru baik dari pihaknya Mas Roy maupun juga saat ini sudah merangsek kepada pihaknya Pak Joko Widodo, ya. Hari ini yang dibuka itu 2 laporan kepolisian di 2 direktorat yang berbeda. Yang pertama, laporan terhadap Bang Andi Azwan, salah satu pendukung utamanya Pak Joko Widodo, dilaporkan di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Nanti perkaranya apa? Nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua, Mosato TV dilaporkan di Direktorat Tindak Pidana Cyber Polda Metro Jaya. Dan 2 LP ini sudah masuk ke tahap pro justisia, ya. Untuk Bang Andi Azwan, nomor LP-nya adalah 8558. Ini sudah pro justisia, artinya LP ini sudah diterima dalam tahap penyelidikan, ya. Dan apa yang kemudian menjadi bahan laporan terhadap Bang Andi Azwan, ya, yaitu satu pernyataan beliau di Garuda TV pada tanggal 8 Oktober 2025 yang kata-katanya itu menuduhkan sesuatu kepada klien kami Bang Michael sehingga itu diduga mengandung unsur pencemaran nama baik. Nah, perlu saya klarifikasi dalam kesempatan ini bahwa pernyataan kami sebelumnya yaitu Bang Andi menuduhkan bahwa Mas Michael ini wartawan gadungan, ternyata bukan seperti itu kata-katanya. Itu ternyata untuk yang Mosato TV ya. Jadi tertukar. Peristiwa hukumnya berbeda ya. Jadi Bang Andi kata-katanya bukan menuduhkan bahwa Bang Michael ini atau klien kami ini wartawan gadungan, bukan itu. Jadi saya selaku kuasa hukum yang sudah juga tadi pagi menyampaikan hal demikian, saya menarik pernyataan itu dan saya juga meminta maaf kepada Bang Andi Azwan atas kesalahan saya bahwa peristiwa hukum yang kami laporkan ini bukan tuduhan Bang Andi terhadap Bang Michael dengan kata-kata wartawan gadungan, bukan. Tetapi yang kemudian dilaporkan itu adalah suatu pernyataan beliau di diskusi Garuda TV yang dihadiri oleh Bang Andi, kemudian juga oleh Bang Michael, kemudian oleh Mas Roy, dan Mas Roy ini akan kami jadikan sebagai salah satu saksi ya dalam perkara ini. Jadi kata-katanya itu seperti jelasnya itu adalah pers kau itu bohong. Itu kata-katanya Bang Andi Azwan yang kami laporkan dan barang buktinya juga sudah kami laporkan juga kepada penyidik
Jadi mohon maaf Bang Andi, bukan kata-kata yang kau menuduhkan wartawan gadungan, bukan itu ya. Jadi pernyataan itu saya tarik, ya. Dan saya minta maaf juga kepada Bang Andi kalau kata-kata itu tidak tepat, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan Mosato TV. Mosato TV ini membuat satu channel YouTube yang judulnya sangat tegas bahwa apa Bang? Saya bacakan ya. Terbongkar Mikael Sinaga, wartawan gadungan. Nah, jadi saya jelaskan aja Bang Gofur ya. Terima kasih. Jelaskan. Bahwa di dalam video tersebut Mosato TV yang saya ketahui bernama Irjan, tapi saya tidak tahu nama lengkapnya. Dia membuka sebuah website resmi Dewan Pers, yaitu website resmi lembaga yang diakui negara sebagai wadah semua wartawan, dan dia dengan sengaja menuliskan nama lengkap saya dengan sedemikian rupa supaya tidak muncul di database wartawan. Dan dengan begitu dia tuduhkan bahwa saya wartawan gadungan tidak terdaftar di Dewan Pers. Padahal sudah berkali-kali saya tunjukkan kartu tersebut bahwa saya memang terdaftar. Dan silakan kawan-kawan atau masyarakat mengecek di Dewan Pers, cari saja Sentana. Nanti juga keluar 50 nama mungkin ya. Banyak sekali nama yang akan keluar dan salah satunya nama saya. Dan ini sudah saya konsultasikan ke Dewan Pers. Beberapa minggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu, saya diskusikan dan memang ketemu. Dewan Pers yang mencari saja menemukan. Jadi kalau ada orang lain yang di luar sana mencari dengan cara yang salah dan menarasikan bahwa itu bahwa saya wartawan yang tidak terdaftar dan palsu dan seterusnya, nah ini menurut saya perlu dijadikan tindakan yang tegas. Ya, kita perlu melakukan tindakan tegas. Pastinya semua pengacara, misalnya Bang Gofur ini pengacara, tidak akan mau dituduh pengacara palsu. Apalagi saya dituduh wartawan dituduh wartawan yang palsu. Udahlah gampangnya palsu saja. Profesi apapun tidak akan mau dituduhkan seperti itu, dan itu sangat tidak etis menuduh seseorang yang profesional di bidangnya dengan tuduhan palsu. Nah, jadi saya sudah menjadi wartawan itu sejak tahun 2017 dan terdaftar sebagai wartawan utama. Dan tolong saya ingin kepada masyarakat supaya ini menjadi satu, ini bukan ingin saling memenjarakan ya, bukan ada niat apa-apa di balik ini, tapi supaya membersihkan nama saya. Satu, itu yang paling penting. Dan yang kedua, janganlah ada satu persoalan di masyarakat, misalnya ijazah Bapak Joko Widodo, itu di mana kita mempunyai beragam pendapat yang berbeda-beda, tapi itu dijadikan serangan pribadi ke saya. Itu tidak ada hubungannya gitu loh. Kalau mau bicara ijazah, bicara saja ijazahnya, jangan jadi menyerang pribadi saya. Dua orang ini, Andi Azwan, yang sudah diceritakan Bang Gofur tadi, melakukannya di TV nasional, Garuda TV, dan satu orang ini yang melakukan di channel YouTube pribadinya. Nah, dua orang ini harus kita jadikan contoh bahwa hal ini tidak dapat diterima dan tidak boleh dilakukan terus-menerus. Karena boleh dicek di channel Sentana, saya juga tidak pernah melakukan serangan-serangan pribadi, entah itu tentang keluarganya, entah dia sendiri, entah pekerjaannya, atau apapun. Saya tidak pernah menyerang orang lain secara pribadi. Dan apabila kita punya perbedaan pendapat mengenai suatu kasus, selesaikanlah di kasus itu. Ya, supaya kita dewasa berpolitik, tidak seperti anak kecil begini. Kira-kira ada yang mau ditanya? Saya tambahkan lagi. Silakan. Upaya hukum yang dilakukan oleh klien kami, Bang Mike Sinaga ini, bukan dalam rangka untuk membalas dendam terhadap laporan Bang Andi Azwan di Polres Jakarta Selatan, ya. Karena kan sebelum laporan ini naik, memang Bang Andi kan sudah melaporkan Bang Michael juga di Polres Jakarta Selatan, gitu ya. Sehingga dengan laporan kepolisian ini yang ingin dituntut oleh Bang Michael adalah proses hukum harus dilakukan secara berimbang, ya. Kemudian perlu ada pertanggungjawaban hukum terhadap Bang Andi ketika menyampaikan kata-kata pers kau itu bohong. Jadi bukan kata-kata seperti tadi pagi saya sampaikan kamu wartawan gadungan, enggak. Saya klarifikasi bukan konteksnya itu keliru itu. Itu ternyata untuk Mossad TV ya. Iya. Oke. Jadi itu langsung di judul itu langsung judul videonya gitu ya. Langsung seperti itu. Ya, jadi perlu kami klarifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Andi ini tidak dalam konteks menuduh wartawan gadungan, tetapi pers kau itu bohong dan itu disampaikan di salah satu stasiun TV
Oleh karena itu, dengan adanya proses penyelidikan yang sudah dimulai oleh Polda Metro Jaya ini, kita sama-sama mengharapkan ya bahwa pokok utama perkara yang saat ini sedang menghebohkan di bangsa ini, yaitu misteri ijazah Pak Joko Widodo, sebetulnya ini yang harus segera diselesaikan menurut kami, supaya tidak ada lagi LP-LP seperti ini lagi gitu, supaya tidak ada lagi anak-anak bangsa yang kemudian dilaporkan. Apakah dengan ijazah yang masih misterius ini harus ada anak-anak bangsa baru yang kemudian dilaporkan kembali di Polda Metro Jaya maupun di Polres-Polres lain maupun di Polda-Polda lain? Ini kan tentu sesuatu yang sangat kita sayangkan gitu. Betul. Ya. Oleh karena itu kami mengharapkan kepada semua pihak, terutama aparat penegak hukum, termasuk juga Pak Joko Widodo, mohonlah Pak, segera selesaikan polemik ijazah ini. Ya. Dengan apa? Dengan cara yang elegan, dengan cara yang negarawan gitu. Ya. Ya, tunjukkan saja ijazahmu kepada seluruh rakyat Indonesia. Kemudian juga klarifikasi itu kepada seluruh rakyat Indonesia supaya suasana yang tegang dan panas ini segera terselesaikan dan berakhir, supaya kita menatap kehidupan berbangsa dan bernegara ini 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan di masa Presiden Prabowo dan Gibran ini bisa fokus untuk pembangunan ekonomi, pembangunan yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat gitu. Ya. Supaya jangan 1 tahun terakhir ini kan kita habis energi hanya untuk mengurus ijazah gitu. Betul. Mas, ada lagi nanti ada anak bangsa yang menyandra anak bangsa yang lain gara-gara mungkin kata-katanya yang mungkin dia tidak sadari itu mengandung dugaan tindak pidana, mungkin karena saling membela pihak masing-masing di pihak masing-masing yang berbeda ini dilakukan secara berlebihan. Kemudian muncul pernyataan-pernyataan yang pada akhirnya harus dilakukan penegakan hukum pidana, itu kan sangat disayangkan sekali gitu. Ya, oleh karena itu kami minta, saya juga selaku kuasa hukum Mas Roy Suryo CS minta kepada Pak Joko Widodo, tunjukkan sikap kenegarawananmu. Pak Joko Widodo punya tanggung jawab moral kepada bangsa ini yang telah mereka memilih dia menjadi presiden 2 periode. Segera akhiri polemik ini. Dengan cara apa? Cara yang elegan. Tidak perlu sampai ke proses penegakan hukum. Karena begitu ini dibiarkan dalam proses penegakan hukum, maka akan ada muncul perkara-perkara hukum baru lagi dan akan saling menyandra. Ya kan? Dari pihak Mas Roy Suryo akan menyandra pihak Pak Jokowi, dari pihak Pak Jokowi juga akan menyandra pihaknya Mas Roy. Apakah seperti itu yang kita harapkan? Sayang, energi bangsa kita ini habis untuk hanya mempersoalkan selembar ijazah yang sampai hari ini yang punya saja belum punya itikat baik dengan sikap kenegarawanannya membuka itu kepada masyarakat. Itu yang sebenarnya kami harapkan dari laporan ini. Ya, mungkin berikutnya sebelum ke teman-teman KNPRI, ya silakan. Saya mau nambah sedikit. Saya berterima kasih kepada Polda Metro Jaya khususnya SPKT bahwa sudah menunjukkan sikap profesionalitas yang sangat tinggi. Kita selama ini melihat laporan Pak Jokowi diproses dengan sangat cepat. Ternyata laporan saya pun karena memang tindak pidananya ada dan jelas diproses dengan sangat cepat hari ini. Jadi kita berterima kasih kepada Kapolda dan seluruh jajaran SPKT Polda Metro Jaya. Itu aja. Dan itu menunjukkan Polda netral. Netral. Itu menunjukkan mereka menerima laporan-laporan dari kedua belah pihak. Artinya Polda Metro Jaya menegakkan prinsip due process of law dengan sangat-sangat profesional dan netral, sehingga hari ini 2 LP dari Bang Michael itu kemudian diterima dalam konteks pro justisia. Ya, dan seperti waktu Pak Jokowi melaporkan dan dia tidak tahu alamat orang-orang tersebut, ya saya yakin Polda Metro Jaya juga akan menemukanlah alamat orang-orang ini. Meskipun saya nggak tahu. Oke. Mungkin gitu dari Pak wartawan, Pak, gitu. Dari teman-teman jurnalis yang membersamai kami, nanti terakhir dari Bu Mary ya, selaku perwakilan Mama ya. The power of Mama. Oh, mau ke tengah aja? Silakan. Pindah, Pak. Silakan. Oke lah. Oke, selamat malam rekan-rekan pers semua. Selamat malam. Ke tengah, Pak. Ke tengah, Pak. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang masih ikut ya memantau kasus-kasus yang berkembang sampai saat ini. Saya perkenalkan dulu, nama saya Johnson Leo Siagian. Ya, mantan aktivis angkatan 66. Usia saya udah 73 tahun, Pak. Dan saya dulunya 10 tahun yang lalu
sudah jadi penasehat di Sentana. Ya, tapi belakangan ini saya sekarang mau menghimpun rekan-rekan pers, kaum jurnalis yang peduli keadilan. Ini saya buat baru bulan 9 yang lalu, baru 2 bulan, ahunya sudah keluar. Jadi Forum Jurnalis Peduli Keadilan, saya Leo Siagian ketua umumnya. Nah, kita semua tahu, rekan-rekan pers semua tahu, gonjang-ganjingnya di negara kita ini sejak setahun belakangan inilah ya, khususnya tentang ijazahnya mantan presiden kita Pak Joko Widodo. Nah, tadi Bapak Gofur dari pengacara juga sudah menyampaikan, ya kalau memang ada ijazahnya, ya mau ditunjukin aja, ya supaya jangan terpecah belah anak bangsa ini. Makin melebar permasalahannya, makin muncul korban-korban yang baru. Nah, saya sebagai insan ya, insan pers yang sudah bisa dikatakan sebagai veteran ya. Maaf, saya udah 73 tahun, saya ulangi, 73 tahun. Ya saya berharap dengan Anda-Anda semua yang masih junior-junior, yang masih muda-muda, yang masih potensial, tetaplah dikawal kasus-kasus seperti ini. Seperti ini tadi, saya udah juga membaca semua LP ya. Ini sudah langsung LP. Pro Justisia. Irtunya artinya demi keadilan. Nah, yang kita harapkan keadilan di negara kita ini bisa benar-benar tegak. Jadi rekan-rekan pers semua, kalian yang muda-muda ini harus gigih dan benar-benar peduli kepada keadilan. Karena keadilan kita ini sudah diacak-acak, sudah diobok-obok. Nah, saya harapkan semua wartawan yang datang mengikuti masalah ini. Mikel ini sebetulnya baru aja melaporkan ya, karena baru melaporkan. Semalam ini kami bahas. Maka saya bilang karena Mikel ini masih junior saya, ya, saya bilang, kalau begitu Mikel, kamu harus melapor dan mengadukan. Kenapa? Karena insan pers ini juga adalah untuk menegakkan supremasi hukum. Ya, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Walau sekecil apapun itu permasalahannya, kita bawa ke jalur hukum. Jangan kita bawa ke mengumpat, memaki gitu loh. Ya, jadi kita ke prosedur hukum kita percayakan. Tadi Bung Mikel udah mengatakan, syukurlah pada hari ini atas upaya kami dari yang semalam baru 12 jam ya, sudah keluar LP ya. Laporan pengaduan. Jadi bukan dumas. Laporan polisi ya. Jadi bukan dumas lagi. Nah, kita harapkan ya dari insan pers ini, kita harapkan polisi berjalanlah di atas rel yang keadilan, yang benar-benar adil. Saya kira dari Forum Jurnalis Peduli Keadilan tetap memantau ini rekan-rekan semua. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Terakhir silakan Bu. Baik. Bu Mary. Terima kasih. Dari Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Terima kasih rekan-rekan pers. Ini kebetulan kami tadi dari PN Jaksel mendapatkan berita bahwa di Polda akan ada pelaporan. Kami sangat mendukung sekali. Saya ingat satu kata, mulutmu harimaumu, betul ya? Ya, betul. Ya. Jadi kalau kita adu mulut, pasti akan ada kesempatan kita kepleset. Harimau yang muncul. Harimau muncul. Dan saya juga ingat bahwa Bung Andi Azwan itu pernah ngomong sama kita ya, kamu tuh cuma penggembira, betul nggak? Ya. Jadi kami, walaupun kami penggembira di sana, penggembira di sini, minimal kami tidak cuma membaca judul YouTube, betul ya? Betul. Kalau kami butuh masalah, kami akan buka keterangan sejelas-jelasnya sehingga baru bisa ngomong. Nah, ingat Bung Andi, kalau selama ini Anda seperti ya sedikit-sedikit kan kalau di TV kan, sedikit-sedikit kalau di TV dia kan, udahlah, udah tersangka gini-gini. Sekarang Anda menjadi terlapor. Calon tersangka. Jadi tolong dihadapi semua proses ini juga. Bung, mau satu, kemarin seru banget di iNews. Ya. Sebenarnya saya pikir setelah ini dia nggak berani muncul lagi kali ya, karena ini terus terang adalah titik balik dari perjuangan kita, karena nggak cukup dengan cuma cuap-cuap, memang harus dilakukan laporan seperti ini. Ya. Terima kasih, kami mendukung. Selamat malam. Malam. Ya, terima kasih semuanya. Ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan? Bang, berarti laporannya itu pencemaran nama baik ya? Iya. Oh ya, untuk Andi Azwan yang dilaporkan itu
terkait dengan pernyataan pers kau itu bohong, ya, bukan pers gadungan ya. Saya klarifikasi lagi itu keliru. Yaitu dilaporkan dengan pasal 310 dan pasal 311 KUHP pencemaran dan atau fitnah. Kemudian untuk LP Mosato TV yang dilaporkan di cyber itu kena pasal 27A Undang-Undang ITE. Ya, pasal Ya. 45 ayat 4 junto 27A. Ya, betul. Kalau bukti-bukti yang udah diserahkan ke penyelidik apa aja? Bukti yang sudah diserahkan ke penyelidik yaitu bukti pernyataannya Bang Andi Ya. Azwan pers kau itu bohong, itu sudah diserahkan dan sudah Ya. diperlihatkan juga kepada penyelidik. Video. Kemudian juga Videonya Mosato ini. videonya Mosato satu channel YouTube itu juga sudah ditonton dari awal sampai akhir. Maka kemudian dari dua barang bukti itu, ya, kemudian penyidik meyakini bahwa ada dugaan tindak pidana sehingga LP-nya naik. Untuk saksi terhadap perkaranya Andi Bang Azwan. Andi Azwan, itu saksi yang akan memberikan keterangan saksi itu adalah Mas Roy Suryo. Karena Mas Roy saat itu Ada di menjadi salah lokasi. satu pembicara di Garuda TV Duduk persis pada di sebelah tanggal saya. 8 Oktober 2025. Jadi meluruskan lagi di laporan saya ini, di laporan yang Garuda TV, itu saksi yang saya ajukan itu yang benar-benar ada di sebelah saya, bukan nonton dari rumah. Iya. Ya, kalau yang lain kan ada yang nonton dari rumah terus menjadi saksi bahkan jadi pelapor. Tapi di sini kita mau meluruskan keadilan itu seperti apa dan penegakan hukum seperti apa. Maka saya ajak orang yang benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga sendiri. Oke, cukup. Baik. Cukup ya? Cukup ya? Bang, boleh bang ditunjukin bang? Oke. Oke. Yuk. Tunjukin ya, difoto boleh. Ya tunjukin. Ya. Ya, di zoom. Oke. Lagi. Lagi. Ya. Oke. Oke. Kita thank you ya. Terima kasih semua Terima kasih Mbak Dia ya. kawan-kawan Terima media kasih. dan kawan-kawan pejuang. Semangat terus, Tetap semangat. tetap semangat. Andi Azwan itu bakal jadi DPO nggak Bang? Ya, Halo, sebentar baru datang ini, baru nyampe. kalau kita berkaca kepada kinerjanya Polda Metro Jaya di kasus yang saya alami sendiri, ya kan, Pak Janes, jangan begitu dong, ntar jadi Biar lebih tinggi saya sama, Iya. yang terlalu pendek saya. kita berkaca pada kinerja Polda Metro Jaya di kasus yang saya alami sendiri. Jadi bukan katanya orang lain. Di mana waktu itu ada laporan di mana saya jadi terlapor waktu itu dan alamat saya dengan gampang ditemukan. Polisinya datang langsung ke rumah mengantarkan surat panggilan. Ya kan, panggilan sebagai saksi terlapor hari itu ya. Karena memang kalau laporan seperti ini semua yang ada di sini menjadi saksi terlapor dulu ya kan? Betul Pak Janes ya? Ya saksi dulu, baru tersangka, baru penjara. Oh, saksi terlapor lah. Nah, dan Polda Metro Terlapor beda. Jaya dan Polda Metro Jaya dengan gampang sekali menemukan di mana tempat tinggalnya si terlapor tersebut, berapa nomor HP-nya. Tidak mungkin pelapor yang kemarin melaporkan saya tahu nomor HP saya. Ya tau lah, dari alamat handphonemu kan ada. Oh Kan iya, handphone semuanya harus memakai KTP. oh iya, makanya pasti ketemu, pasti ditemukan oleh polisi. Sehingga kalau ini kita merujuk ke sini dan pasalnya kira-kira mirip kan, pasal Undang-Undang ITE. Jadi Mosato TV ini pasti akan ditemukan segera alamat dan nomor HP-nya oleh penyelidik Polda Metro Jaya. Saya yakin sekali itu. Ya Pak Janes. Iya, iyalah. Dan pasti akan sampai surat panggilan ke rumah dan ke HP yang bersangkutan dalam waktu ya hitungan hari lah menurut saya. Selambat-lambatnya hitungan hari. Karena ini sudah LP yang pro justisia. Gimana Pak Janes? Ya kalau Kasih saya- komentar dikit dong tentang ini. Saya karena baru nyampe ini di Polda, bukan baru nyampe di Polda, baru nyampe di sini. Saya akan komentar sedikit. Inilah akibat terlalu banyak kali corongnya si Andi Azwan itu. Corongmu terlalu banyak, terlalu hebat kali kau. Bahwa kau adalah profesor bicara. Udah seakan-akan kau udah paling hebat. Termasuk si
Masalah ijazah pun kau bilang seakan-akan kau ahli forensik. Aduh, memang inilah kau Andi Aswan harus ingat ini. Hukum ini enggak jangan seperti karena yang kau bosmu itu siapa tuh si Jokowi itu bebas. Enggak bisa, kamu beda, kamu ternaknya. Beda. Kamu akan rasakan ini. Jangan segampang seenak aja kamu ngomong melarang melawan-lawan di podcast di mana di TV melawan dokter semua. Sekarang kan kamu paling hebat. Emang udah berapa ratus miliar sih kau terima dari si Jokowi? Andi Aswan, ingat ini. Hukum ini nggak main-main loh. Ini nggak main-main. Kami selama ini masih bagaimana meredakan ngerem. Tapi kamu kemarin di Anius udah terlalu kamu. Sirio kamu bilang pembohong, kamu bilang padahal kamu pembohong. Ingat ini Andi Aswan. Dan satu lagi, si Musato. Betul ini. Kau bilang kami wartawan gadungan. Bahaya, kau akan kena kau. Lihat, jangan main-main. Jangan terlalu kau bela-bela begitu. Karena Sentana ini sudah berdiri sejak 1982 ya, dan saya sudah mendapatkan sertifikasi wartawan utama sebagai yang bisa menjadi Pemret sejak tahun 2017 gitu. Jadi sertifikat wartawan utama itu adalah syarat untuk menjadi pemimpin redaksi. Betul. Gitu. Ayo gabung aja. Gabungnya ke tengah sini. Hah? Oh iya nggak apa-apa. Ini kan live aja nih. Jadi santai-santai aja. Ini kita live. Kalau live-nya Sentana santai aja ya guys. Ya. Oh ditunjukkan dulu. Oke guys. Ini undang-undangnya undang untuk Musato. Undang-undangnya pasal Tunggu 45 apa? undang-undang ITE. Hukuman penjaranya 6 Oh, tahun. tunggu jandamu ya. Enggak ya. Tunggulah nanti ini. Ini kau udah tersangka. Kau bilang Musato. Bisa kau juga mana? dianjay. Aduh. Tunggu kau di Iya. Polda. Ya saya udah mulai ini nih. Saya terima kasih buat Polda Jadi- Metro Jaya. Semoga ini cepat-cepat ditanggapi, cepat langsung dilaksanakan ini. Karena betul-betul laporan ini ada buktinya, nggak bisa menghindar dia. Kita harap jangan mangkir ya. Iya. Kita harap jangan mangkir Ini semua ini. dan langsung memenuhi panggilan. Walaupun terlambat, media-media seperti ini kita terima juga nggak apa-apa. Gak apa-apa karena Lama perjuangan kita. iNews ini juga sudah menjadi korban ya. Iya. Korban pembohongan publik. Yang Iya. dibilang katanya Iya, kan kemarin dibilang dilawan. Katanya di bawa ijazah itu bawa scan ijazahnya ijazah ada. asli. Asli. Si Aiman langsung ditantang si Aiman waktu itu. Iya. Tak tahunya ijazah apa? Mama yang itu juga.